Saya selaku Ketua Tim Ses, terima kasih didampingi Pak Sekretaris dan jubir kita dan semua teman-teman yang menunggu kita selama pilkada ini. Seperti kita ketahui bahwa kemarin paslon kita Mas Pram dan Bang Dul juga sudah mendeklar ya bahwa karena pada per 28 November kemarin perhitungan yang dilakukan real count di KPUD Jakarta itu terhadap formulir C ya, hasil KWK per kemarin itu sebenarnya sudah masuk 100% TPS. Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Dan hasil rekap kita. Ya, itu rekap kita dan juga ini mengacu pada formulir C yang dilakukan real count-nya oleh KPUD Jakarta. Dan artinya dengan hasil yang dicapai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan lebih dari 50% plus 1 suara itu yang dinyatakan memenangkan pilkada DKI Jakarta. Dan dengan hasil yang 50,07%, maka kita menyatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta berjalan dalam satu putaran. Dan dengan itu seiring juga karena dari lembaga independen yang melakukan penghitungan juga, Jaga Suara, itu menghasilkan presentasi yang sama untuk pasangan 03 yaitu sekitar 50,07%. Dan untuk itu kita semua di sini dalam rangka mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa karena perjuangan kita bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, dan tentunya ini juga kemenangan untuk warga Jakarta di mana sudah memberikan suaranya. Kita apresiasi luar biasa warga Jakarta menentukan nasib 5 tahun ke depan dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih dan juga akal yang luar biasa hebat. Jadi saya selaku Ketua Tim Ses mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh warga Jakarta yang sudah berpartisipasi dalam Pilkada 2024 ini, dan kita bersyukur juga dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman partai pendukung, kemudian relawan-relawan juga, dan kita juga menyatakan terima kasih untuk penyelenggara pemilihan ini, KPUD, kemudian dari Bawaslu yang sudah mengawasi dan menjaga serta melaksanakan Pilkada Jakarta dengan tertib, aman, dan damai. Dan kita akan mengikuti proses penghitungan berjenjang selanjutnya sampai nanti akan resmi diumumkan oleh KPUD 15 Desember. Tanggal paling telat ya, paling lambat perkiraan adalah 15 Desember 2024. Mungkin itu dari saya, mungkin ada yang ditambahkan Pak Abed. Menegaskan kembali saja bahwa Sirekap telah mengupload C1 100% oleh pihak KPU. Hal yang sama juga kita rekap dari saksi-saksi dari 14.000 lebih saksi kita di TPS. Dari jumlah Sirekap yang kita rekap dalam bentuk suara tadi sudah disampaikan oleh Cak Lontong selaku ketua tim pemenangan bahwa kita paslon 3 memperoleh 2.183.577 suara atau dalam persentase 50,07. Ini tanpa margin error ya. Ini 100% merekap dari C1 yang kita peroleh maupun merekap perolehan suara dari Sirekap yang ada. Tidak ada margin errornya. Kemudian paslon 1 memperoleh 1.718
1.708 suara. 1.718.408 atau 39,40%. Kemudian paslon 2 459.283 suara atau 10,53%. Perhitungan ini dalam perhitungan kami tanpa margin error. Maka kami bisa menyebutkan bahwa paslon 03 telah memenangkan konsultasi dengan suara mendapatkan 50% plus 50% plus 2.943 suara. Tetapi tadi Cak Lontong juga menyatakan kita tetap menghormati keputusan KPU yang saat ini melakukan perhitungan berjenjang di tingkat kecamatan. 44 kecamatan kita kawal, baik saksi dalam maupun saksi luar. Kami terima kasih, terutama juga ke paslon 01 dan 03. Ya, karena kita sudah berkontestasi dengan baik dan seperti kita sampaikan bersama, ini sebuah kontestasi tentu saja ada yang menang, ada yang kalah, dan kita akan menyikapi dengan bijak dan kita berharap semua juga menyikapi dengan bijak, dan kita juga berterima kasih karena dari pasangan 02 sudah juga mengucapkan selamat juga kepada kami. Jadi itu bentuk apresiasi bahwa kita saling menghormati apapun hasil dari Pilkada DKI Jakarta. Yang ngucapin selamat siapa, Cak? Dari Pak Dharma Pangrekun secara ini menyatakan juga sudah bisa dilihat itu beliau ini malah nyundul-nyundul. Kaget saya. Jadi dan kita berharap ini adalah hal yang menggembirakan tentunya buat pasangan 03, tetapi kita juga menghimbau kepada pendukung kita, relawan-relawan kita untuk menyikapi ini dengan bijak, jangan terlalu berlebihan, karena seperti kita lihat sudah banyak sekali karangan bunga yang dikirim ya ke beberapa tempat, termasuk di Cemara 19 ini, di gedung DPRD juga, kemudian ke Balai Kota, ke relawan di Dipo 72 juga. Jadi terima kasih, itu bentuk dukungan, apresiasi terhadap perjuangan kita, dan kita tetap menghimbau semua pendukung relawan sebahagia apapun kita jaga kondusivitas, kita jaga situasi tetap aman, damai dan tertib. Jadi itu yang kita sampaikan. Amin. Amin. Tadi ada karangan bunga tertulisnya dari Marwara S. Simbolon kan? Nah, kalau yang di depan tadi kita sebutkan tertulis Marwara S. Ya karena itu dari yang mengirim, kan kita sendiri nggak menerima nota pengirimnya siapa, dan juga tidak ada kartu nama yang diberikan ya. Jadi ya dibaca seperti yang tertulis saja, kita juga tidak tahu itu siapa gitu. Kalau RK siapa? Kalau RK? Hah? RK. Mungkin dari rukun kampung sekitar sini ya. Mungkin dari Roy Kinasi. Jadi kalau ditanya yang mengirim bunga kan ya kita juga hanya bisa melihat dari yang tertulis di papan bunga itu. Jadi kalau itu Marwara SS-nya siapa kita juga nggak ngerti, RK juga siapa ngerti. Kalau mungkin memang beliau kan pasti nanti akan mengkonfirmasi. Oke. Mas Arya, kemarin DPP PDIP itu mengungkap katanya ada pelanggaran yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI karena merotasi jabatan belasan camat di jelang-jelang pencoblosan, diduga itu untuk memenangkan RK. Nah, karena ini kan Mas Pram dan Bang Dul dalam perhitungan internal sudah di atas 50%, apakah akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu? Wilayahnya pidana pemilu dengan pidana yang lain kan beda ya. Kalau ada pelanggaran rotasi itu tidak dalam wilayah kami sebagai tim pemenangan. Itu silakan saja nanti proses dari Kementerian Dalam Negeri, saya kira itu. Apakah akan dilaporkan kepada Bawaslu? Ya, wilayahnya kita tidak dalam wilayah yang lain, wilayah
pejabat yang mempunyai jabatan temporer memang dilarang melaksanakan atau memutasi, itu wilayahnya tidak di wilayah Undang-Undang Pemilu. Saya kira mau kita tutup dengan doa singkat dari Kiai Damas. Silakan doa singkat sebagai ucapan syukur kita. Baik, Mendoakan ke semuanya. kita doakan semuanya, rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, Amin. rezekinya lancar, kemudian juga hidup saling damai dan mencintai satu sama lain, Amin. tidak gampang terprovokasi oleh apapun. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih semuanya sudah hadir ya. Dari Cak Lontong yang merupakan ketua dari tim sukses calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono dan Rano, di mana ia mengatakan bahwa Pramono Rano ini mendapatkan suara dari hasil rekap internal ini 50,07%. Dan jika kita tarik garis besar dari konferensi pers yang tadi kita saksikan bersama-sama, konferensi pers dari KPU RI, di mana terkait dengan evaluasi dan juga rekapitulasi dari Pilkada atau suara Pilkada 2024, di mana KPU memberikan statement bahwa saat ini proses rekapitulasi di KPU sudah mencapai 90%. Dan penghitungan suara ini bisa diakses di Sirekap website online bagi masyarakat yang ingin memantau secara mandiri, dan ini bisa juga diakses di website pilkada2024.kpu.go.id. Dan pemirsa, demikian kita saksikan rekapitulasi suara Pilkada 2024 di KPU RI. Prosesnya akan berjalan hingga nanti pengumuman resminya pada 15 Desember 2024. Saya Aulia Wardani pamit undur diri, beriringan breaking news selengkapnya dari iNews. Terima kasih.